Kita masih di seri AKM 2 dengan topik Current Liabilities, Provision, dan Contingency. Kali ini yang akan kita bahas adalah yang berkaitan dengan Sales Tax Payable dan Income Tax Payable. Kita bahas dulu ya definisinya. Mungkin Anda sudah pernah mendengar yang namanya PPN. Kalau bahasa Inggris PPN ini namanya adalah Value Added Tax atau pajak pertambahan nilai. Nah, VAT atau PPN ini dibayarkan oleh customer. Jadi kalau Anda pergi ke supermarket, Anda belanja barang, maka Anda akan membayar PPN 10% biasanya. Nah, PPN ini ditarik oleh penjual, tetapi tidak untuk penjual, tapi akan disetorkan ke kas negara. Ada dua macam PPN, yaitu PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan yang bagaimana? PPN masukan ini yang dibayarkan karena membeli dari pihak lain. Sedangkan PPN masukan itu adalah PPN yang dikoleksi atau yang diterima karena menjual ke pelanggan. Nah, nanti akan dihitung selisih dari PPN keluaran dan PPN masukan inilah yang akan dibayarkan oleh perusahaan ke kas negara. Oke, kita masuk ke contoh transaksinya. Kalau Anda perhatikan di brief exercise 13.7, ada perusahaan namanya Dillon yang dia menjual barang secara kredit senilai 30.000 belum PPN. Ada juga penjualan yang dia lakukan secara tunai yang mencapai 20.670 yang sudah termasuk 6% PPN. Anda diminta untuk mencatat bagaimanakah transaksi ini dalam jurnal. Oke, maka kita catat dulu yang gampang dulu ya, yang tunai. Penjualan surat secara tunai maka kasnya didebitkan 20.670, kemudian dikreditkan sales revenue 19.500 dan dikreditkan ke VAT payable 1.170. Nah, dari mana kita dapatkan angka 19.500 ini? Perlu diingat bahwa 20.670 ini bukan 100% tapi merupakan 106%. Maka ketika kita mencari sales revenue, ya tinggal nilai penjualannya secara tunai dibagikan ke 1,06. Nah, VAT-nya ini adalah selisihnya dari 20.670 dan 19.500. Ini yang penjualan secara tunai. Sekarang kita mencatat penjualan yang secara kredit. Penjualan yang secara kredit maka debitkan ke accounts receivable, kreditkan ke sales revenue, dan kreditkan lagi ke VAT payable. Kita tahu sales revenue-nya adalah 30.000. Dan ini belum termasuk pajak, maka pajaknya bisa kita hitung sebesar 6% dikalikan 30.000, yaitu 1.800. Maka account receivable-nya itu adalah senilai sales revenue ditambahkan dengan VAT payable. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang income tax payable. Kalau tadi kita bahas tentang PPN, pajak pertambahan nilai, income tax ini adalah PPH, pajak penghasilan. Nah, income tax ini dikenakan atas profit yang diperoleh oleh entitas selama 1 tahun. Pencatatannya, ya tinggal mudah aja, kalau belum dibayar maka debitnya income tax expense, kreditkan di income tax payable. Pencatatan ini biasanya dilakukan di akhir periode setelah disusun laporan laba rugi, sehingga kita tahu berapa profit perusahaan dan berapa pajak yang harus dibayarkan.